Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini adalah lebih baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk melanjutkan pertemuan yang kemarin kan kita udah membahas mengenai ada 3 kingdom ya yang kita udah bahas kemarin, yaitu ada protista, terus fungi atau jamur, dan Monera, contohnya adalah bakteri. Nah, hari ini kita akan membahas 2 kingdom lagi, yaitu ada animalia dan plante. Kira-kira apa ya perbedaan dari keduanya? Oke, mulai dari plante dulu ya. Plante ini contohnya tumbuhan. Nah, ciri-ciri dari tumbuhan, yang pertama adalah selnya eukariot. Berarti selnya itu memiliki yang namanya membran inti. Kemudian, dia multiseluler, maksudnya adalah selnya itu banyak, banyak. Multi itu banyak, berarti banyak selnya ya. Kemudian, sifatnya dia autotrof. Maksud dari autotrof adalah tumbuhan itu bisa menghasilkan makanannya sendiri. Dengan cara apa? Melakukan fotosintesis. Ya, dengan melakukan fotosintesis. Kemudian, ciri selanjutnya adalah tumbuhan itu memiliki organ akar, batang, dan daun. Nah, berdasarkan ada atau tidaknya pembuluh, tumbuhan itu dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah tumbuhan yang tidak memiliki pembuluh. Yang kedua, tumbuhan yang berpembuluh atau disebutnya dengan tracheophyta. Kita bahas dulu yang tidak berpembuluh. Contohnya adalah bryophyta. Ya, bryophyta. Cirinya yang pertama, dia akarnya semu atau disebutnya dengan rhizoid. Kemudian tubuhnya itu berupa talus. Maksud dari talus adalah akar sama batang sama daunnya itu nggak bisa untuk kita bedakan. Karena kan contohnya nih misalnya lumut ya. Lumut itu kan kita susah nih untuk membedakan antara akar, batang, dan daunnya. Terus dia hidupnya kosmopolitan, maksudnya di segala jenis lingkungan itu dia bisa bertahan hidup. Ya, terus perkembangbiakannya pada jantan disebut antheridium, sedangkan pada betinanya disebut archegonium. Nah, ini contoh dari lumut, spesiesnya atau nama ilmiahnya itu Sphagnum squarosum. Nah, ini dia bermanfaat sebagai obat hepatitis. Kemudian, kalau dalam foto ini, tadi kan kita udah membahas bahwa akarnya itu berupa rhizoid ya, disebutnya rhizoid. Nah, kira-kira mana sih yang bagian dari rhizoid? Ini kan karena lumut ini dia kecil ya, ukurannya kecil, sehingga kita bingung nih untuk membedakan mana sih akarnya, mana batangnya, mana daunnya. Nah, kalau di rhizoid ini di bagian sini nih. Nah, ini rhizoid. Yang putih-putih seperti benang, nah ini rhizoid ya. Seperti akar, tapi akarnya itu semu. Jadi bukan akar yang sesungguhnya. Selanjutnya, kita bahas tumbuhan yang berpembuluh atau disebut dengan tracheophyta. Untuk tracheophyta, contohnya itu Pteridophyta. Cirinya, tubuhnya itu berupa kormos. Maksudnya, bisa dibedakan antara akar, batang, sama daunnya. Kemudian akarnya serabut. Ciri selanjutnya. Nah, berdasarkan fungsinya, daun dibedakan menjadi ada tropofil, ada sporofil. Nah, kalau tropofil ini untuk tropofil ini adalah daun yang fungsinya atau berhubungan ya, berhubungan dengan fotosintesis. Berarti berlangsungnya fotosintesis itu di bagian tropofil, sintesis. Kemudian kalau daun di bagian yang ada bulat-bulatnya nih, ini namanya spora. Makanya daunnya disebut dengan bagian sporofil. Nah, disinilah
tumbuhan itu pada bagian bagian daun ini menghasilkan spora. Nah, spora ini bisa digunakan untuk alat perkembangbiakannya. Mereka menghasilkan spora. Selanjutnya, nah ini contoh dari Pteridophyta ya. Contohnya adalah paku atau pakis. Ini ada paku sayur. Diplasmium esculentum. Nah, ini dia berfungsi untuk makanan ya. Bisa dimakan, dikonsumsi. Karena disebut dengan paku atau pakis sayur. Selanjutnya, nah ini kalian pasti suka lihat ya untuk tumbuhan paku nih seperti ini. Biasanya dapat tumbuh liar di sekitar pekarangan rumah gitu. Nah, struktur pakunya di sini kita lihat. Nah, mana sih yang rizoma? Tadi kan bagian paku atau pakis ini kan dia sudah bisa kita bedakan antara akar, batang, sama daunnya. Di sini ada akarnya, terus di sini ada batangnya. Batangnya ini dia menyamping ya tumbuhnya ya. Terus kemudian ada bagian daun. Gitu. Nah, yang uniknya dari paku ini, dia tuh daun yang muda itu menggulung. Nah, ini daun menggulung. Kita lanjutkan untuk tumbuhan yang berpembuluh. Tadi kan contoh yang pertama itu ada Pteridophyta. Nah, yang kedua itu Spermatophyta atau disebutnya dengan tumbuhan berbiji. Nah, ini dibagi menjadi dua subdivisi. Yang pertama itu gimnosperme atau bijinya itu terbuka. Contohnya nih pada melinjo atau Genetum genemon. Nah, untuk yang berpembuluh selanjutnya itu tadi kan ada biji terbuka atau gimnosperme. Selanjutnya ada biji yang tertutup atau disebutnya dengan angiosperme. Nah, angiosperme ini dibagi menjadi dua kelas. Yang pertama itu ada monokotil atau tumbuhan yang memiliki biji berkeping satu. Nah, ciri dari tumbuhan monokotil ini akarnya serabut, kemudian tulangnya sejajar, bunganya kelipatan 3. Contoh tumbuhannya seperti jagung, kelapa, pisang, nanas, jahe. Nah, ini contohnya jagung ya, atau mais. Terus kemudian kalau yang dikotil, berarti bijinya itu berkeping 2. Nah, ciri dari tumbuhan dikotil ini, dia akarnya serabut. Kemudian tulang daunnya bukan sejajar ya, menyirip. Sorry, salah. Menyirip. Kemudian bunganya itu bukan kelipatan 3. Melainkan kelipatan 5. Ini belum Miss ganti, sorry. Yang betul kalau yang dikotil cirinya akarnya bukan serabut juga. Dia tunggang. Nah, ini lupa Miss ubah nih. Dibetulkan nanti tetapnya ya. Akarnya itu tunggang. Kemudian tulang daunnya menyirip, bunganya kelipatan 5. Contohnya singkong, tomat, kacang, jeruk, jambu, dan sebagainya. Nih, ya, ini contoh tumbuhan tomat ya. Nah, masuk ke hewan atau animalia, cirinya yang pertama, selnya itu eukariot. Berarti selnya itu memiliki membran inti. Kemudian dia juga multiseluler, berarti dalam satu hewan itu terdiri dari banyak sel. Kemudian dia sifatnya heterotrof. Apa itu heterotrof? Maksudnya nggak bisa menghasilkan makanannya sendiri. Kalau tumbuhan kan bisa melakukan fotosintesis. Kalau hewan enggak, sehingga dia harus mencari makanannya sendiri. Dengan cara apa? Bergerak. Nah, sehingga Allah menciptakan hewan ini bisa bergerak. Mereka bisa bergerak itu karena memiliki alat gerak. Nah, tiap-tiap hewan itu alat geraknya beda-beda. Ada yang menggunakan kaki, contohnya kayak kucing. Ada yang menggunakan sirip, contohnya pada ikan. Itu jadi beda-beda. Nah, kemudian berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang, hewan ini dibagi menjadi 2, yaitu ada avertebrata atau yang nggak punya tulang belakang, sama vertebrata punya tulang belakang.
Kita bahas yang vertebrata dulu ya, berarti yang punya tulang belakang. Nah, yang pertama itu ada kelas Pisces. Contoh atau ciri-ciri dari Pisces, yang pertama itu dia bersisik. Kulitnya itu bersisik. Kemudian dia itu bergeraknya menggunakan sirip. Kemudian selanjutnya dia bernafas menggunakan insang. Kemudian dia termasuk ke dalam hewan berdarah dingin atau poikiloterm. Maksud dari hewan berdarah dingin adalah suhu tubuhnya itu mengikuti lingkungannya. Misalnya kalau lingkungan perairan dingin berarti tubuh ikan juga dingin. Kalau lingkungan perairannya panas, ikan juga akan menjadi panas. Jadi ngikutin lingkungannya. Kemudian contoh dari Pisces, ciri-cirinya yaitu dia berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Kecuali pada paus ya. Karena paus ini masuknya ke mamalia dia. Jadi paus ini bukan golongan Pisces. Contohnya nih, ada ikan yang tidak memiliki rahang atau agnata. Contohnya nih ikan lamprey. Kemudian yang punya rahang, contohnya ada ikan pari, kemudian ikan mas gitu. Nah, kita bahas yang selanjutnya, yaitu ada kelas amfibi. Amfibi ini ciri-cirinya, dia itu bisa hidup di air sama hidup di darat, berarti dia hidup di dua alam ya. Kemudian dia memiliki kulit yang tipis, lembab, dan berlendir. Nah, ini berhubungan dengan pernapasannya. Kemudian, amfibi ini sifatnya poikiloterm, berarti suhu tubuhnya mengikuti lingkungannya. Kalau lingkungannya panas, berarti suhu tubuhnya panas. Kalau lingkungan dari amfibi ini dingin, maka suhu tubuhnya juga dingin, gitu. Nah, kemudian dia berkembang biaknya secara ovipar atau bertelur, tapi ada juga pembuahannya atau dalam proses perkembangbiakannya itu bisa terjadi secara internal atau di dalam maupun eksternal atau di luar. Nah, kemudian karena amfibi ini hidupnya di dua alam, maka alat pernafasannya itu bisa dibagi menjadi dua. Bisa berupa paru-paru ketika amfibi ini di darat, dan menggunakan kulit yang lembab ketika amfibi sedang di air. Contohnya ya, nah ini misalnya pada katak. Kemudian ada kelas Aves. Cirinya yang pertama, seluruh tubuhnya itu ditutupi oleh bulu, kecuali pada bagian paruh atau mulut dan kakinya. Nah, Aves juga memiliki pundi-pundi udara. Nah, pundi-pundi udara ini membantu dia untuk melakukan pernafasan ketika burung ini sedang terbang. Jadi bukan pakai paru-paru, melainkan pakai pundi-pundi udara. Nah, kemudian ciri selanjutnya, Aves ini bersifatnya ovipar, berarti bertelur ya. Dan termasuk hewan yang berdarah panas atau homoiterm. Nah, maksud dari homoiterm ini adalah suhu tubuhnya itu tidak dipengaruhi lingkungan. Dipengaruhi lingkungan ya. Jadi kalau lingkungannya dingin, suhu tubuh Aves tetap hangat gitu. Nah, contohnya nih pada burung, kemudian ya burung gereja, kemudian burung unta, terus kemudian penguin, ayam, ini mereka termasuk Aves ya. Kemudian ada reptil, kelas reptil, cirinya adalah dia bisa hidup di air dan di darat. Terus kemudian tubuhnya juga ditutupi oleh sisik. Kemudian berpindah-pindah tempatnya itu atau bergeraknya itu dengan cara merayap
menggunakan kaki ya yang pendek atau melata, berarti menggunakan perut. Kemudian berkembangbiakan dengan dua cara, bisa bertelur atau ovipar, bisa juga bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Contohnya nih pada ular, bunglon, kemudian kura-kura, terus buaya, mereka termasuk ke kelas reptil. Dan yang terakhir, kelas yang terakhir ada mamalia. Ciri dari mamalia yang pertama, dia memiliki rambut di permukaan tubuhnya dan memiliki kelenjar susu yang berguna sebagai penyedia susu. Kemudian ciri dari mamalia lain, mereka punya daun telinga. Itu juga ciri dari mamalia. Kemudian umumnya itu hidupnya itu di darat kalau mamalia, tapi ada juga yang hidupnya di air. Contohnya pada paus. Ya, atau lumba-lumba. Sifatnya homoiterm, berarti suhu tubuhnya tidak dipengaruhi oleh lingkungan. Makanya ketika lingkungannya dingin, suhu tubuh mamalia itu tetap panas. Gitu. Contohnya, misalnya platypus. Platypus ini adalah satu-satunya mamalia yang bertelur. Platypus ini dia bertelur satu-satunya, karena biasanya mamalia itu melahirkan. Kemudian marsupialia kayak kanguru ya, marsupilami, walabi, kemudian harimau, kucing dan sebagainya gitu ya. Oke, sekian untuk pertemuan kita kali ini. Untuk kan hewan itu dibagi menjadi avertebrata dan vertebrata ya ini. Nah, Miss baru menjelaskan yang vertebrata dan avertebratanya belum ya. Mungkin di pertemuan selanjutnya Miss akan bahas mengenai vertebrata karena banyak contoh-contohnya. Takutnya terlalu kebanyakan di video ini. Ya, berarti Miss akhiri untuk pertemuan kita kali ini. Semoga pertemuannya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya.